aku Ardelia Reva Labiba, NIM 097. Aku Everetta Rara Magdalena dengan NIM 080. Nama aku Audrey Zulfanuria, NIM 100. Namaku Handika Pratama dengan NIM 086. Nah, jadi di vlog ini kita bakal datang ke SDN 1 Ketintang untuk membahas topik tentang Lokal Indonesia semakin luntur seiring perkembangan zaman. Salah satunya karena kurangnya pembelajaran budaya. Generasi muda lebih memilih bermain game daripada permainan tradisional. Nah, nanti di sekolah itu kita bakal wawancarain anak-anak, yaitu mereka bakal milih apa sih? Milih gadget atau permainan tradisional. Nah, itu dia. Jadi kita mau berangkat. Stay tune. Bye-bye. Hai guys, jadi ini kita mau berangkat ke SDN 1 Ketintang. Bye-bye, stay tune di sana. Jadi aku mau nanyain kalian satu-satu. Ya Pak, di sini ayo semuanya sini. Nanti kalian dapat jajan. Jadi aku mau nanyain kalian itu lebih suka main handphone atau main mainan tradisional? Satu-satu dulu. Jadi nanti kalian perkenalan yo. Jadi aku mau nanya ke kalian itu lebih milih mainan-mainan tradisional atau mainan-mainan pakai main handphone yang ada di gadget kalian? Ayo kamu apa? Nama kamu siapa? Nama aku Aska. Kamu lebih suka mainan HP atau mainan tradisional? Mainan HP. Apa? Kalau mainan HP, mainan apa? Mainan Free Fire. Wah. Terus kalau kamu? Main bukan kakaknya main. Kalau main handphone mainnya main apa? Main Free Fire. Free Fire juga. Kalau kamu? Namanya? Yoga. Yoga main apa? PUBG Mobile. Oh, berarti main handphone. Oke, kalau kamu? Nama aku Firdaus. Iya. Main apa? Main handphone atau main mainan tradisional? HP. HP. Kalau HP main apa? Mobile Legends. Mobile Legends. Oke. Siapa lagi yang mau? Apa? Apa kalau kamu? Namanya siapa? Kamu lebih suka mainan handphone atau mainan tradisional? Mainan handphone. Handphone. Kalau handphone main apa? Roblox. Wah. Siapa lagi? Namanya siapa? Mama, diam dulu ya. Mama lebih suka main handphone atau main mainan tradisional? Kenapa main handphone? Main apa kamu? Mobile Legends. Mobile Legends. Kamu? Aku Randra. Ya. Aku main HP. Main HP? Apa kalau main HP? Mobile Legends. Mobile Legends. Sama. Aku MM. Kamu apa? MM. Berarti semuanya ini main handphone. Aku makasih ya teman-teman. Ini ambil. Satu-satu ya. Makasih. Ini siapa? Enggak oleh kok. Ini bawa dibagi temennya ya. Makasih. Ayo, aku nggak kelihatan anjir. Jadi kita sudah selesai menanyakan anak-anak tentang permainan apa sih yang lebih mereka suka. Oke guys, stay tune untuk pembahasan podcast kita nanti di video selanjutnya. Bye bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardelia Reva Labiba. Saya dari angkatan 2024C. Di sini saya bersama Kak Hisham Asrofi, biasanya dipanggil Hisham. Saya dari kelas 2023 Internasional. Nah, di sini saya akan mewawancarakan Mas Hisham tentang pandangan Mas Hisham ini tentang konsep dasar antropologi itu gimana. Sama saya akan menanyakan tanggapan Mas Hisham tentang kebudayaan permainan tradisional ini semakin luntur karena adanya
teknologi semakin berkembang. Oke. Padahal Mas Hisham sendiri tuh ikut organisasi apa sih, Kak? Kalau pengalaman organisasi itu yang pertama saya ikut BSO yang bernama Forum Belajar IPS. Di situ saya di Departemen Perkembangan Organisasi. Kemudian saya ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik di Departemen Luar Negeri. Jadi itu pengalaman ada dua yang aku ikuti. Mungkin prestasi-prestasi yang Ya, oke. Untuk prestasi di semester 2 kemarin itu alhamdulillah ya, saya lolos di program mahasiswa wirausaha PMW kemarin, lolos pendanaan di bidang wirausaha di tingkat fakultas. Kemudian yang kedua lolos pendanaan hibah riset Visipol di tingkat fakultas juga. Wah, keren banget. Wah, terima kasih. Sebelumnya ini saya jelasin ya, Kak ya. Jadi ini saya dan teman-teman ini udah datang nih, udah studi kasus di SDN 1 Ketintang, dimana kita tanya-tanya murid-murid di sana, mereka itu lebih suka permainan menggunakan handphone atau permainan menggunakan permainan tradisional bersama teman-teman gitu. Nah, semuanya sih dari 10 anak itu 10-10-nya itu lebih memilih permainan yang ada di handphone, dimana kayak Free Fire, Mobile Legends, Roblox seperti itu. Nah, di sini itu bakal berkaitan dengan pertanyaan yang akan saya tanyakan juga. Nah, yang sebelum itu saya tanyakan konsep dasar antropologi menurut Mas Hisham itu gimana? Dari konsep dasar antropologi sebelum kita mengetahui ya apa itu antropologi, alangkah baiknya kita mengetahui antropologi secara bahasa. Antropologi kan secara bahasa kan berasal dari kata antro dan logos. Kalau antropo itu kan berasal artinya manusia, sedangkan logo kan ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang manusia itu sendiri. Dengan artian manusia itu hidup dengan pola-pola yang akan ia lalui secara berkelanjutan. Yang berkelanjutan tersebut akan menghasilkan sebuah budaya gitu. Jadi manusia akan menghasilkan budaya, dan budaya itu yang akan menciptakan manusia lagi. Jadi manusia menghasilkan budaya, dan budaya yang beradab akan menciptakan manusia yang beradab juga. Gitu. Itu konsep antropologi. Terus sebelum itu, mengapa studi antropologi itu perlu dipelajari di zaman modern seperti ini? Oke, kenapa kok antropologi itu penting banget ya dipelajari di zaman modern? Karena antropologi kan kita sangat khas dengan yang namanya budaya. Budaya itu kan adalah identitas kita sendiri. Jikalau kita tidak tahu budaya kita, berarti kita tidak mengenal diri kita sendiri, gitu. Sehingga kenapa kok penting? Karena itu adalah sebagai pegangan atau pedoman kita dalam mengetahui siapa jati diri kita sebenarnya. Gitu. Kayak kita jadi tahu di mana asal kita juga, Kak. Gitu. Nah, selanjutnya menurut Kak Hisham sendiri bagaimana cara terbaik untuk mempelajari serta memahami kebudayaan di suatu masyarakat? Oke. Bagaimana cara terbaik lah untuk mempelajari budaya di masyarakat. Gini, sebelum kita mempelajari sesuatu, itu alangkah baiknya kita mempelajari sejarahnya lebih dahulu. Kalau di desa kita ada yang namanya budaya, kita harus mempelajari sejarah. Bagaimana kita mendapatkan sejarah itu? Yang pertama bisa kita tanyakan kepada orang tua kita. Atau Bu, bagaimana sih sejarah yang ada di desa kita, di wilayah kita? Kemudian di guru kita ataupun teman-teman kita. Jadi setelah kita mengetahui sejarah kita, maka di situ proses motivasi dalam diri kita itu akan terbentuk, sehingga motivasi untuk belajar sejarah akan cenderung meningkat. Berarti intinya komunikasi ya, tanya-tanya tentang kebudayaannya. Terus di era globalisasi ini kan mungkin sangat banyak perubahan besar yang terjadi seperti perkembangan teknologi juga, yang membuat tradisi semakin luntur. Nah, menurut Kak Hisham, cara efektif untuk melestarikan tradisi ini sebagai Gen Z itu gimana? Sebagai Gen Z ya, bagaimana agar budaya ini tidak luntur seiring dengan globalisasi? Yang pertama, tentu saja sebagai Gen Z ya. Kita sebagai Gen Z itu kita yang pertama harus sadar lebih dahulu. Kita harus mencapai titik understanding atau mengerti betapa pentingnya kita menjaga budaya itu. Jadi kalau kita sudah sadar, maka kita akan secara bahagia atau secara enjoy, kita akan melaksanakan budaya-budaya itu. Seperti kita memakai batik, kita menggunakan bahasa sopan santun dan sebagainya. Itu akan secara
enjoy lah, kita tidak ada paksaan di situ, itu understanding. Yang kedua, kalau kita sebagai Gen Z, kemudian kita sebagai calon guru, calon guru adalah tugas yang penting untuk mendoktrin secara positif bagaimana murid-murid kita itu bisa bangga dengan budaya kita. Benar. Jadi antara internal dan kita bisa masukkan eksternal di dalam. Iya. Nah, tadi kan kita kan anggapannya mewawancarai anak-anak Gen Alpha nih Kak. Oke, Gen Terus- Alpha. Iya, Gen Oke. Alpha. Jadi gimana nih cara kita sebagai Gen Z untuk mengenalkan tradisi ke Gen Alpha? Gimana biar mereka itu juga bisa semakin mengembangkan tradisi tradisional tanpa mengikuti zaman-zaman kemodern ini. Oke, jadi tujuan utama dari pertanyaan ini adalah Gen Alpha ya. Iya. Yang dimana Gen Alpha sekarang sudah ya sangat berbau tentang teknologi lah, sangat Iya. ahli tentang teknologi, dan dimana kehidupannya di lingkungannya pasti Iya. banyak teknologi. Yang pertama gini, bagaimana cara kita memperkenalkan budaya atau permainan tradisional agar mereka tidak meninggalkan itu. Ya boleh main HP, boleh, tapi tidak meninggalkan permainan. Yang pertama, bagaimana cara kita memberitahu adalah proses sosialisasi. Iya. Sosialisasi yang utama adalah dari keluarga itu sendiri. Oh iya. Sosialisasi yang paling penting adalah keluarga. Jika sosialisasi dari keluarga itu tidak sempurna, maka akan terjadi kecacatan budaya di situ. Ya, untuk pesan saya, bagaimana kita bisa memberikan atau mendoktrinasi secara positif kepada gen-gen alpha, penerus-penerus yang akan datang. Ya nanti kita sebagai pembimbing lah dari gen Iya. alpha itu kita bisa mensosialisasikan secara sempurna. Bagaimana sih pentingnya itu kita menjaga permainan-permainan itu akan tetap terjaga, karena itu adalah semua warisan dari nenek moyang yang dimana itu memiliki nilai, memiliki value di dalamnya. Karena value-nya dari permainan tradisional adalah kerjasama, Iya. adanya kritisasi, Iya. kritis juga dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti tidak boleh bermain handphone. Bermain handphone boleh banget, tapi ya jangan terlalu over. Untuk sebagai orang tua ataupun sebagai kakak kita atau sebagai lingkungan, kita harus menjadi lingkungan yang positif, keluarga yang positif untuk mengajak lah, untuk menstimulus, mendorong anak-anak kita agar tidak terlalu overload atau terlalu over dalam bermain gadget tersebut. Mungkin gadget juga bisa dimanfaatkan dengan baik nggak sih Kak? Untuk pengenalan budaya juga. Bisa banget. Jadi contohnya ya, gadget ini bisa kita gunakan untuk ya peluang lah untuk memperkenalkan budaya. Yang pertama dari aplikasi seperti TikTok, itu kan sangat Iya, marak ya. iya. TikTok, Instagram, Facebook, WA dan sebagainya. Ya kita sebagai generasi yang peduli akan budaya, kita perkenalkan, kita buat konten-konten yang peduli atau konten-konten yang memberikan isi bagaimana pentingnya budaya itu, bagaimana kita bangganya value-nya budaya tersebut Iya. agar bisa dilihat dan menjadi edukasi dari anak-anak Gen Alpha. Selanjutnya, menurut Kak Hisham, apakah ada inisiatif program tertentu untuk memperkenalkan kembali permainan tradisional agar dilestarikan hingga saat ini? Oke, jadi kalau menurut Kak Isam itu ada dua cara. Iya. Yang pertama adalah kerjasama antara pemerintah dan kita. Iya. Karena kalau ada sinergi antara pemerintah dan kita, maka akan terjadi proses yang lancar gitu untuk mensosialisasikan. Kalau pemerintah sudah menyediakan dan memberikan inovasi, bla 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 bla, bagaimana cara kita mendoktrinasi positif tentang budaya itu, maka kalau kita bisa ikut kerjasama dengan pemerintah, kita ikut turut serta dan berkontribusi, maka ya kekuatan itu akan menjadi satu gitu. Yang kedua adalah tugas kita sebagai mahasiswa. Jadi ada 3 misi dari mahasiswa. Yang pertama adalah akademik, kemudian kita penelitian, dan kemudian adalah pengabdian masyarakat. Nah, penelitian di sini mahasiswa ini didorong untuk menjadi sebuah sumber daya manusia yang inovatif, inovasi, kreatif untuk menciptakan suatu hal yang positif gitu. Jadi sehingga mahasiswa memang didorong atau dituntut lah untuk Iya. bisa menghasilkan inovasi. Oh. Gitu. Jadi ya, mahasiswa kita usahakan kita membuat sebuah inovasi yang dimana itu Gen Alpha itu bisa suka dengan budaya kita meskipun ini di zaman globalisasi. Iya. Contohnya kita bisa buat aplikasi tadi, Iya. aplikasi yang bisa memperkenalkan budaya ataupun ya Games tentang games tentang kebudayaan kebudayaan juga boleh dan lain sebagainya, atau aplikasi pintar untuk edukasi betapa bahayanya untuk bermain HP secara berlebihan Iya, dan betapa pentingnya kita bermain tradisional di situ gitu. Oke, terima kasih Kak. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir, tantangan apa yang dihadapi dalam menciptakan minat permainan tradisional di tengah daya tarik game digital? Tantangan yang Iya, sangat tantangan. mendominasi itu adalah lingkungan yang mayoritas lingkungan. Jadi gini, meskipun saya didoktrin oleh ibu saya tentang betapa pentingnya, maksudnya itu
kamu harus bermain gini tradisional atau benteng-bentengan karena melatih kerjasamamu gitu. Iya. Tapi kalau lingkungan saya tidak mendukung untuk bermain seperti itu, maka itu akan sangat susah gitu. Iya kan nggak mungkin kita mainan sendiri. Nggak mungkin kita akan mainan sendiri. Jadi yang paling tantangan yang paling terbesar kita adalah ya karena adanya proses sosial, tidak semua ada keluarga, kemudian anak-anaknya ikut main HP semua, sehingga lingkungan mayoritas akan menjadi main HP semua, dan itu akan sangat sulit bagi kita untuk mendobrak dan menjadi seseorang yang berbeda di situ. Oke, terima kasih ya Kak ya. Terus Kakak sendiri dulu waktu mungkin SD atau SMP, permainan apa yang sering dipermainin sama teman-temannya? Kalau paling sering itu sepak bola, bal-bal ya, atau disebut bal-balan tuh. Iya. Di situ gobak sodor, jumpritan, tekongan, tahu nggak? Tekongan dan sebagainya. Ya karena dulu ya nggak punya HP gitu waktu Iya, SD. Kita nggak punya benar. HP, ya kita habiskan waktu untuk bermain dan itu sangat berdampak positif bagi kondisi psikologis kita gitu. Kangen nggak sih kakak lihat keadaan sekarang itu udah mulai jarang kayak lihat anak-anak mulai bermain tradisional gitu? Kangen banget. Jadi ya dulu kan ada musimnya tuh, Iya, ada musim jumpritan, kita Iya. jumpritan terus, ada musim main layang-layang terus. Ya sekarang kita jarang itu melihat anak-anak sekarang nggak ada yang layangan dan lain sebagainya. Ya mungkin ya adanya globalisasi ini mendorong mereka untuk ketagihan lah kan, gadget tadi. Terima kasih untuk terima kasih atas waktunya udah Oke. mau diajak Thank you juga. berdiskusi ini. Cukup sekian, terima kasih atas kedatangan Kak Hisham ke sini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terus udah mengganggu waktunya Mas Hisham. Oke. Terima kasih ya Kak ya. Ya, terima kasih juga ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.